Mystery Seekers. Jagat viral sosial media di akhir Oktober 2021 lalu sempat dihebohkan dengan tampilan sosok pemuda bernama Katak Bizer. Ia adalah pemuda alumni sebuah sekolah teknik menengah atau STM di Puri Serpong atau yang lebih dikenal dengan akronim Bizer. Kalau kata Bunda kan saya sebelum lahir itu Bunda dimimpiin kayak dua ulama di gurun pasir dilempar kasih bayi. Nah yang satu megang onta, yang satu megang dua onta, yang satu gendong bayi ngasih ke bundaku. Kisah perjalanan Katak Bizer pun lekat dengan dunia mistis. Menurut pengakuan pemuda berdarah Ambon Tegal ini, ia memiliki khodam pendamping yang mengikutinya sejak ia kecil. Selain itu, ia pun membisikkan kepada kami bahwa darahnya pun mengalir gen raja-raja Pasundan dan para syekh ternama. Cuman yang aku tahu emang ada suatu garis gitu. Garis dari mana aja. Ya dari gurun pasir ada, dari yang di Indonesia ada beberapa gitu. Sejak kecil hingga dewasa, Katak mengaku bahwa ia kerap mendapat wangsit dari mimpi maupun bisikan batin untuk mengunjungi seseorang maupun tempat-tempat misterius yang sama sekali belum dikenalnya. Aku nggak berani ngomong. Cuman kalau mimpi pesan banyak banget. Untuk diri sendiri dan untuk lingkungan juga ada. Setiap mimpi alhamdulillah kejadian. Sering banget kalau itu sering banget kejadian. Atas darah leluhur yang kuat melekat dan wangsit mimpi serta bisikan batin inilah Katak remaja hingga Katak dewasa yang seperti sekarang ini didampingi oleh ratusan hodam yang membuatnya disegani. Aku nyebutnya karun. Kalau hodam kan pembantu, kan mereka bukan pembantuku. Mereka kan karun-karun yang udah ada garis gitu kan, untuk ngejaga aku atau untuk gitu kan, ngebimbing aku. Karena di dalam setiap diri manusia itu ada yang ngedoain kan. Dan gimana ya, mereka udah mengerti diri aku sih. Gitu. Kayak udah sejiwa aja gitu. Iya, karena juga nggak bisa dipaksain gitu. Bahkan ya gimana ya, kadang-kadang kalau lagi di rumah juga jangan begini gitu, kayak ada yang ngomong. Apalagi dulu, kalau dulu udah kayak orang gila, ngobrol sendiri. Ya, sampai pernah ditanya Bunda ngobrol sama siapa? Itu ngobrol sama itu gitu. Padahal Bunda kan. Mystery Seekers eksklusif untuk Anda. Malam ini Katak Bizer akan melakukan pembuktian terhadap elemen mistis yang dimilikinya dan akan dipertemukan dengan jin-jin beraura negatif di sebuah lokasi terbengkalai bereputasi sangat dihindari warga setempat. Nantikan bagaimana jadinya jika kami meninggalkan Katak Bizer sendiri di sebuah ruangan paling negatif di lokasi bangunan bekas penampungan TKW dalam sesi MOS atau Moment of Silence. Oke. Bang, aku udah mual banget nih. Ini bukan sebuah skenario. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Terjadi sesuatu kepada Katak Bizer tak lama ia ditinggal sendiri. Mystery Seekers, episode ini melibatkan Kiprana Lewu, Dika Ensa, dan saya Erik si Dokter Hantu. Kami bertiga berada di sebuah lokasi epik lainnya, sebuah bangunan bekas penampungan TKW yang terletak di kawasan Tangerang, Banten. Bangunan misterius ini tak pernah lama ditempati oleh berbagai pihak yang menyewanya. Di mana pihak terakhir yang menggunakan kompleks bangunan ini adalah pihak penyalur tenaga kerja wanita swasta. Menurut pengakuan Yudi yang adalah pihak perwakilan dari empunya gedung ini, sebuah kasus tragis menjadi faktor tempat ini dikosongkan.
Ya dulu sempat ada orang yang bunuh diri di belakang katanya sih. Cuman kalau penampakan sih aku juga nggak paham juga. Kalau di belakang emang serem aja gitu. Banyakan sih cewek nangis, terus ada lagi kayak orang tinggi gede, terus kadang ada kayak orang tua, kadang ada orang tua yang suka nongol di pohon matoa. Orang tuanya itu berbentuk seperti apa Pak di pohonnya Pak? Apa cuma Sosoknya sih tua, laki, kakek-kakek biasa? kakek-kakek biasa. Berpakaian seperti umum biasa atau Enggak sih, kayak orang pakai jubah gitu. jubah? Jubah putih atau Ya putih sih kayaknya. jubah putih? Besar bentuk perawakan? Enggak seperti kita. Selain itu, ia pun mengisahkan sebuah titik paling mistis dan paling pekat mengandung energi negatif yang ditenggarai masih tertanam tulang belulang manusia tanpa diketahui asal-usulnya. Di mana sih letak dia bunuh dirinya Pak? Di belakang. Di belakang? Di belakang, di gedung nomor 3 kalau nggak salah. Gedung nomor 3. Nah kalau tidak salah di belakang itu tadi ada bekas kuburan juga Pak? Kayaknya sih ada bekas makam, cuman nggak tahu itu makam terbengkalai atau apa. Cuman posisi letaknya pasti di mana itu nggak paham. Banyak nggak makamnya sebelum dibangun gitu, di belakang bangunan di belakang? Satu aja sih, cuman makam kayak makam keramat. Tidak ada namanya Pak? Nggak ada. Sampai warga sini pun tidak ada yang tahu? Kalau warga sih ada yang paham, cuman kan nggak sampai tahu itu makam bekas siapa gitu, nggak tahu. Di gudang kecil nan lembab inilah spot makam yang dikisahkan Yudi. Dan di sini pula lah Kiprana Lewu serta tim sepakat menjadikannya sebagai spot pembuktian mental dan eksistensi Khodam Katak Bizer. Siap? Sekali lagi putar. Siap. Lu pakai siap. Well, Mystery Seekers, inilah episode mencekam lainnya kabar misteri dalam episode spesial yang kami beri title Pembuktian Khodam Katak Bizer. Mystery Seekers, malam ini tim Kabar Misteri sudah berada di sebuah bangunan atau gedung yang dulu pernah dijadikan sebuah penampungan dan pelatihan para TKW. Namun sayangnya gedung ini sudah terbengkalai beberapa tahun silam. Tidak lepas dari sebuah cerita, ada seorang yang pernah melakukan bunuh diri di dalamnya. Nah, begitu banyak fenomena-fenomena yang terdengar di masyarakat sekitar sehingga mendatangkan tim Kabar Misteri untuk mengungkap apakah fenomena seputaran gaib itu ada di tempat ini. Saya juga tidak sendiri, masih bersama tim solid dari Kabar Misteri. Ada si dokter hantu, Bung Erik, dan juga Dika sebagai fotografer hantu. Namun kita nggak hanya bertiga, melainkan ada seorang bintang tamu, seorang pemuda yang cukup fenomenal belakangan hari ini di TV maupun di penggiat sosial media. Seorang pemuda yang memiliki respek tinggi terhadap komunitasnya. Tidak lain tidak bukan, silakan. Man. Kalian tahu siapa itu? Katak Bizer. Nah, Tak. Iya. Sebelum kita melakukan explore nih, ini ada perkenalkan dulu, ada Bung Erik, Halo, dokter hantu, juga ada Dika, Halo. fotografer hantu. Nah,
Setelah saya sempat melihat beberapa cuplikan-cuplikan kata kan Iya. tidak terlepas dari dunia misteri juga nih Tak nih, Iya. ya kan. Nah yang mau saya tanya, setelah ada di tempat ini, kira-kira gambaran yang bisa Katak deskripsikan tentang tempat ini tuh seperti apa? Iya. Angker sih cukup pasti. Kalau angker kan pasti. Cuman di sini yang menjadi perhatian tuh kayak cewek sih. Iya. Oh, ada wanita. Wanita. Terus sama cewek, cuman bawahnya panjang. Nah Tak, Iya, Ki. berarti dominan nih wanita, ya kan? Iya. Nah, ada nggak yang lain misalkan kayak sosok-sosok siluman kah atau selain wanita yang mungkin bisa kamu rasakan di sini? Orang gede tinggi hitam, matanya merah. Hmm. Yang kalau siluman yang tadi cewek yang maksudnya panjang gitu. Ya wes kalau gitu tidak menunggu lama, berarti sekarang Dika sama Bung Erik Ya. explore duluan, cuman kalian split. Oke. Nanti saya akan sama Katak cicat terlebih dahulu untuk sambil menunggu report dari kalian pada saat kalian sudah masuk ke dalam sana. Oke. Siap? Oke, siap. Oke, good luck. Sampai ketemu Alright. di safe zone. Sampai ketemu safe zone ya. Kalau boleh tahu bocoran nih buat Iya. Mystery Seekers di rumah, apa yang dipelajari pada saat itu? Ya belajar berantem.